Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa YouTube Kajian Sunnah Bandung yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah taala. Kembali lagi di acara Tausiah, tanya urusan syariah dan muamalah. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Ustadz Abu Marwan Hafizahullah. Alhamdulillah. Langsung aja Ustadz atau ada? Taib kita ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum dari Eis Mulyani, usia 42 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah melimpahkan kesehatan untuk Ustadz, amin. Ustadz, anak saya 3. Anak satu saya alhamdulillah pesantren di Bandung, pesantren salaf. Yang mau ditanyakan, saya khawatir anak 2 dan ketiga saya jika sekolah di tempat sekolah biasa atau sekolah negeri, mengingat kondisi kami yang cukup sulit untuk membiayai ke sekolah Islam. Tetapi suami tetap ingin menyekolahkan ke sekolah Islam dengan modal yakin yang besar. Bagaimana hukum keyakinan ini jika dipadu padankan dengan logika? Jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi oleh penanya, ini berkaitan dengan pentingnya tarbiyatul aulad, pendidikan anak, ya. Alhamdulillah tadi anak yang pertama sudah dimasukkan ke pondok, ya, menjadi santri di salah satu pesantren al-Islam, ya, pesantren Islam yang tentunya ya kita harapkan sesuai dengan apa yang diajarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bagaimana dengan anak yang kedua, anak yang ketiga? Ya, tadi dikarenakan keterbatasan daripada biaya dan yang selainnya, apakah tetap ya kita masukkan ke sekolah umum? Ya tentunya sekolah umum, yakni sekolah ikhtilatiyah, ya, yang campur baur di sana, atau memaksakan untuk sekolah ya Islam, sekolah yang jelas sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Pertama kali tentunya kita harus melihat bagaimana tarbiyah al-aulad, ya, bagaimana mendidik anak di dalam Islam. Ya, di dalam Islam. Kewajiban orang tua ya untuk mengarahkan anaknya pada hal-hal yang baik, ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka di dalam masalah pendidikan anak, ya, karena niatan orang tua bagaimana mendidik anaknya menjadi yang intinya mendidik anak yang saleh, ya, anak yang saleh. Sekolah atau apapun itu tempat ya mencari ilmu itu menjadi wasilah, ya, menjadi perantara agar kita harapkan anak tersebut tumbuh menjadi anak yang saleh. Nah tentunya kita pun harus memilih dan menyeleksi sekolah yang memang agar yang memang tadi menghantarkan, yang membimbing, yang membawa anak kita menjadi anak yang saleh. Ya, tentunya kita melihat mungkin apa pendidikan yang diterapkan di sana, kemudian apa yang diajarkan di sana. Ya. Maka Allah alam kalau seandainya memang keadaannya seperti itu, ya tetap dia harus ya wajib memilih tadi, kemudian memasukkan ke sekolah yang memang ya jauh dari ikhtilatiyah, ya, campur baur di sana. Nah, dan yang diharapkan tadi masuk ke sekolah Islam, gitu ya, yang di sana dididik agama, ya, dididik agama, disampaikan apa yang wajib baginya ya dari hak Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang wajib baginya untuk menunaikan hak-hak manusia, hak-hak adami. Barakallahu fikum.
ya, dan apa yang dilakukan oleh suaminya dengan artinya ya dia berusaha ya sekemampuan dia untuk memasukkan anaknya ke sekolah Islam, ya tentunya ini hal yang baik ya, ini hal yang baik. Dan kalau seandainya setiap kita kembali kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia di atas ketaatan, selama yang diinginkan adalah kebaikan di dalam agama ini, ya, maka kita teringat ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Jadi selama itu ya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, yakin di sana ada apa? Ada jalan keluar. Kalau toh mungkin ya, mungkin di sekolah Islam tersebut mungkin apa untuk dari segi biaya nah tidak mencukupi, ya kadang di sekolahan tersebut ya, di satu yayasan tersebut mungkin ada program ya tinggal disampaikan yang mudah-mudahan mungkin yayasan atau ya sekolah tersebut, sekolah Islam tersebut memahami, kemudian dengan keadaan yang ada yang memberikan apa banyak toleransi gitu ya untuk membebaskan dari biaya-biaya apanya. Nah ini yang diharapkan ya, yang terpenting seseorang terus ya menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, terus menjalankan apa yang telah dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tadi kalau seandainya memang keadaannya seperti itu, apa yang dilakukan oleh suaminya tadi ini ya sudah sesuai, tentunya ya sudah sesuai, dan yassarallah Allah Subhanahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya, memberikan kemudahan dengan dia dari arah yang mungkin tidak disangka-sangka, boleh jadi dibebaskan dari biaya ini dan itunya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa ana jawab. Barakallahu fikum. Silakan. Pertanyaan kedua dari Renaldi, usia 23 tahun, domisili Arjasari. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bolehkah sholat sunnah rawatib di rumah? Jazakumullahu khairan. Berkaitan dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib atau sholat secara umum, sebenarnya sholat secara umum, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalu salatul mar'i fi baitiha illa al-maktubah. Afdalu salatul mar'i, seutama-utama salat seseorang itu dilaksanakan di mana? Di rumah. Ya. Masuk di sini laki-laki. Illa al-maktubah, kecuali salat apa? Wajib ya. Kecuali salat wajib. Maka apa yang ditanyakan tadi? Ya jelas, yang paling utama sholat rawatib itu dilaksanakan di mana? Di rumah, ya, di rumah. Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu contoh ketika melaksanakan sholat rawatib sebelum sholat subuh, ya berjamaah, Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu di rumah, ya, di rumah. Yarka rakaatain khafifatain. Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan 2 rakaat yang ringan, ya, yang ringan. Nah, di sini jelas bahwa yang paling utama dari sholat sunnah masuk di situ sholat rawatib, maka dilaksanakan di rumah. Mau itu ba'diyah, mau itu qabliyah, ya, maka itu lebih afdal dilaksanakan di rumah. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, ya, kenapa afdalnya di rumah? Ini lebih terjaga dari apa? Dari keikhlasan. Terjaga dari keikhlasan. Ya. Beda kalau seandainya seseorang mungkin melaksanakan di masjid, dilihat oleh orang lain, masya Allah, fulan, ya sebelum sholat wajib senantiasa sholat sunnah, baik qabliyah atau ba'diyah. Nah, beda kalau seandainya dia melaksanakan di rumah, maka terjaga. Ya, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Baik, Allah. Pertanyaan ketiga dari Yudis, usia 35 tahun, domisili Bekasi. Pertanyaannya,
Bagaimana jelasnya penentuan perginya kita dianggap safar atau tidak? Jika kondisi jaraknya lebih dari 80 km, namun dua kondisi berpergian sebagai berikut. Pertama, tujuan pergi adalah dari rumah ke tempat kerja rutin, yaitu Bekasi ke Bandung. Menginap 4 malam di Bandung, baru hari Jumatnya kembali ke rumah Bekasi. Apakah ini boleh dianggap safar? Kedua, tujuan pergi adalah dari rumah ke tempat kerja dinas, Bekasi ke Majalengka. Bisa jadi juga dinas 5 hari dalam seminggu. Saya masih bingung untuk menentukan safar atau tidaknya jika dengan menentukan kebiasaan orang-orang daerah tersebut, apakah jika ke sana adalah safar atau tidak. Syukran, jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum barakallahu fikum. Berkaitan dengan ketentuan safar, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kebiasaan, ya. Kebiasaan satu daerah atau ini kebiasaan kebanyakan orang itu menganggap itu adalah safar, ya, berpergian. Kalau dilihat dari pertanyaan bahwa perginya seseorang dari Bekasi ke Bandung atau dari mana Bekasi ke Majalengka gitu ya. Nah, ini ya sudah memang termasuk safar, ya. Termasuk safar. Di antara para ulama ada yang mentahdid, yakni membatasi. Ada batasannya, bahwa batasan safar itu sekitar 80 lebih kilo. Itu sudah dikatakan safar. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita ketahui, maka kembali kepada urfun nas. Bagaimana kebiasaan manusia. Ada kebiasaan manusia itu, apakah ini dianggap safar atau tidak. Dan selama itu dianggap safar oleh kebanyakan manusia, ya kebiasaan manusia, maka itu dikatakan apa? Safar. Ya, mau jarak 70 kilo, mau 80 kilo, atau lebih dari itu, ya, itu dianggap safar. Adapun masalah tadi, ya, dia rumahnya di Bekasi, kemudian dinas ke Bandung 4 hari, pulang hari Jumat, ya. Nah ini pernah ditanyakan hal ini kepada para ulama, ya. Para ulama, kita mendapatkan ya fatwa, ya, dari sebagian para ulama di sini yang gambarannya hampir sama, ya. Hampir sama. yakni dia tinggal di satu daerah di Madinah, ya, Madinah Taif, yakni kota Taif. Kemudian pergi ya ke salah satu tempat juga di daerah ya Saudi, yang itu jaraknya sampai 320 kilo. Jelas ini safar ya. Jarak 320 kilo. Kalau kita mah sudah ke Jawa Tengah mungkin ya. Nah, ini sudah sangat jauh gitu ya, sudah sangat jauh. Dan keadaannya tadi untuk menempuh tersebut itu mungkin hanya pekerjaan ya, masalah ma'isyah, pekerjaan. Barakallahu. Ya, kata Lajnah Daimah, ya, Komite Fatwa Lajnah Daimah, menurut melihat dari keadaan ya orang ini berangkat dari tempatnya kemudian ke ke tempat dia kerja dengan jarak 320 kilo, ini jelas sudah safar. Ya, maka berhak untuk dia qashar dan yang selainnya. Nah, berkaitan bagaimana kalau seandainya dia ya pergi ke tempat tersebut yang dia safar, yang dia tuju itu untuk dinas dan tinggal di sana beberapa hari gitu ya, beberapa hari. Ya. Kalau kita atau sebelumnya ini apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi intinya kalau seandainya seseorang ada niatan untuk tinggal di sana, jelas 4 hari gitu ya. Jelas 4 hari atau lebih dari 4 hari, itu wajib baginya untuk apa? Menyempurnakan sholatnya. Ya, jadi untuk rukun safar tidak berlaku. Kalau seandainya dia nanti kembali ke tempat kerjanya dan dia sudah memang akan menetap di sana 4 hari. Jadi berangkat mungkin dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru pulang. Ya, jelas di situ dia akan lebih lama tinggal di tempat dinasnya.
ya maka di situ tidak dihukumi safar. Ini kata Syekh ya Muhammad bin Shalih rahimahullah taala. Namun kalau seandainya kurang dari 3 hari, itu masih dianggap apa? Safar. Ya, dinas mungkin kemana hanya berapa hari, ya kemudian dia pulang lagi. Atau mungkin dinasnya ke satu tempat yang tidak berkelanjutan, misalkan kemana? Ke daerah Jawa, ya Jawa Tengah misalkan, ke Solo 4 hari atau 6 hari, ya, yang itu hanya sekali saja, ya tidak terus menerus itu, maka nah ini masih dianggap apa? Safar, dianggap safar. Ya kemudian beliau di sini mengingatkan kalam Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan persyaratan safar itu. Kalau seandainya di sana itu tidak ada tempat tinggal atau sanak saudara, nah, ini syarat ini tidak berlaku. Kenapa? Karena ya pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat sudah tinggal di mana? Di Madinah, kemudian melaksanakan haji ke Mekkah, itu mereka ya ketika pergi ke Mekkah ini sudah mengadakan apa? Safar. Ya dalam keadaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, para sahabat yang lainnya masih ada sanak saudara di mana? Di Mekkah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam secara asalnya tempat tinggal beliau, kemudian sanak saudara beliau di mana? Di Mekkah. Namun ketika haji beliau ya mengqashar, kemudian menjama, ya sebagaimana hukum apa? Hukum safar. Ya hukum safar. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwasannya safar ke satu daerah, kalau seandainya di sana ada tempat tinggal dia, atau mungkin ya ada rumah yang mungkin dia pernah beli gitu ya. Namun di situ hanya sebentar, hanya safar saja. Atau di sana ada kakaknya, atau di sana ada sanak saudaranya. Nah, selama dia mengadakan ke sana hanya safar, kemudian dia akan kembali ke rumahnya, ya tetap dianggap apa? Safar. Ya, tetap dianggap safar. Barakallahu fikum. Kemudian kembali kepada pertanyaan tadi. Ya. Jadi ini pendapat yang tadi Anda sampaikan pertama kali ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Ya, kalau seandainya tadi dinasnya di satu tempat yang berkelanjutan tadi, ya lebih dari 4 hari gitu ya, lebih dari 4 hari, maka wajib baginya untuk apa? Untuk menyempurnakan. Kalau kurang dari itu masih dianggap safar ya, masih dianggap safar. Walaupun, nah kalau kita kembali kepada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa seseorang selama dia meniatkan safar di satu daerah tersebut, yang tentunya dia akan kembali ke rumahnya, maka ya hukumnya tetap safar ya, hukumnya tetap safar. Nah, jadi tidak dibatasi 4 hari atau lebih gitu ya. Selama dia niatkan di tempat kerjanya itu safar, maka dianggap safar. Ini kalau kita kembali kepada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari dua pendapat tadi, ya, sebenarnya ana di sini lebih condong kepada pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Karena kalau seandainya seseorang sudah ada niatan istitanah tadi apa? Untuk tinggal di sana lebih dari 4 hari, tentunya urusan dia akan lebih apa? Mudah. Terutama kalau seandainya tadi apa? Berlangsung ya, berlangsung maksudnya terus gitu ya, berlangsung terus ya, 1 minggu 4 hari terus itu. Bahkan disampaikan di sini kadang beberapa tahun lamanya. Nah ini. Ya, maka nah dia laksanakan sebagaimana dia dalam keadaan mukim. Terlebih lagi, misalkan kalau seandainya dia di tempat kerjanya, ya, dalam keadaan dia sudah mengenal keadaan, sudah tahu daerah di situ gitu ya. Nah, sudah tahu tempat-tempat ya, tempat-tempat untuk dia melaksanakan sholat di masjidnya gitu ya. Nah, kemudian ya fasilitasnya lebih, maksudnya mudah bagi dia
Ya, mudah bagi dia seperti bagaimana dia di rumahnya gitu ya. Seperti bagaimana dia di rumahnya. Maka ya di sini nah, lebih baiknya untuk dia sholat berjamaah walaupun mungkin dia anggap dia safar contohnya ya, pendapat dia safar, tapi karena dia sudah tinggal di tempat tersebut, dia sudah mengetahui keadaannya, seakan-akan itu adalah tempat dia gitu ya, tempat tinggal dia bisa sholat berjamaah di masjid. Maka baginya untuk apa? Sholat berjamaah di masjid. Dan kalau seandainya sholat berjamaah di masjid dan sholat bersama mukim, maka tentunya kewajiban untuk dia melaksanakan sholat secara apa? Sempurna. Ya, secara sempurna. Barakallahu fikum. Ya, secara sempurna, maka tidak boleh kemudian dia mengkosor. Ya, tidak boleh untuk dia mengkosornya. Nah, ini berkaitan dengan sholat ya, berkaitan dengan sholat, kosornya atau tidak ketika safar. Kalau kita kembali kepada ya pendapat Syekhul Islam, ya kalau tetap kalau seandainya dia sholat berjamaah tetap harus disempurnakan. Kalau pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jelas dia dianggap apa? Sudah mukim dan dia harus sholat berjamaah dan tentunya harus disempurnakan ya. Harus disempurnakan. Allah a'lam. Maka nah ini yang kita dapatkan fatwa dari para ulama ya. Yang kita dapatkan fatwa dari para ulama. Nah, yang menjadi apa inti di sini, karena seandainya karena ini apa terus menerus dia lakukan, kemudian tempat tersebut adalah sudah menjadi apa tempat yang dia ketahui sebagaimana dia berada di rumahnya, maka afdalnya untuk dia sempurnakan ya, karena masyaqqah safar itu sudah apa? Sudah tidak ada gitu ya, sudah tidak ada. Beda kalau seandainya dia dalam keadaan di jalan atau mungkin di daerah yang mungkin dia baru sampai di situ, baru tahu di situ ya. Nah, atau karena dia hanya beberapa lama saja di situ, nanti dia akan kembali, maka di situ ya hukum safar nah diterapkan. Tapi kalau seandainya terus berlanjut seperti itu, nah kalau Allah alam ya lebih afdalnya untuk dia menyempurnakan sholat ya. Kalau seandainya dia pun nanti masuk bulan Ramadan, ya afdalnya untuk dia apa? Untuk dia melaksanakan puasa. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa Anda jawab. Barakallahu. Ke pertanyaan keempat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dari Cacan, usia 43 tahun, domisili Bandung. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama dulu. Anak saya Desember 2023 meninggal dunia di usia 14 tahun. Pertanyaannya, yang pertama, amalan apa yang harus saya lakukan untuk almarhum? Barakallahu fikum. Berkaitan dengan amalan yang bisa dilaksanakan untuk orang yang meninggal. Ya. Pertama kali tentunya kalau seandainya dia adalah anak kita, nah, bisa kita mendoakan dengan doa-doa kebaikan untuknya. Doa-doa kebaikan untuknya. Ya, doa agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jannah ya, dan dijauhkan dari berbagai macam azab di dalam neraka. Ya, yang terpenting tentunya doa-doa kebaikan untuk anaknya. Doa-doa kebaikan untuk anaknya. Karena amalan inilah yang diantara yang bisa sampai ya. Yang bisa sampai untuk orang yang sudah meninggal. Untuk siapapun, untuk anak, untuk orang tua, untuk orang yang mungkin kita cintai, siapa? Ya, maka doa ya, berdoa untuknya. Kemudian nah, mungkin di antara amalan juga yang bisa kita laksanakan kalau seandainya ya kita ingin memberikan amalan untuk anak kita, ya tentunya dia bersedekah untuk anaknya. Dia niatkan sedekah ini untuk anaknya. Boleh ya. Boleh. Barakallahu fikum. Jadi bersedekah untuk anaknya. Nah, ini juga satu kebaikan yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal, ya, orang yang sudah meninggal. Selain itu, di antara amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, tidak ada contohnya di dalam Islam atau apa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam yang yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal, maka ini tidak disyariatkan. Ini tidak disyariatkan. Apa itu? Kayak baca Al-Quran, ya, kemudian zikir-zikir, kemudian hal-hal yang lain, ya, ibadah-ibadah yang lain.
Kalau seandainya tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, tidak ada bimbingannya dari Nabi SAW amalan tersebut untuk orang yang meninggal, maka tidak disyariatkan dan tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal tadi. Maka amalan-amalan tertentu saja, amalan-amalan tertentu saja, diantaranya tadi yang sudah kita sebutkan. Banyak berdoa diantaranya ya, banyak berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Kalau memang kita mencintai mereka, menginginkan kebaikan kepada mereka, doakan kebaikan di waktu-waktu yang mustajab ya. Dan mungkin di antara tadi amalan yang bisa kita laksanakan adalah tidak lain bersedekah, ya, mengeluarkan sedekah atas niatan untuk anak tadi. Wallahu a'lam. Ini barakallahu. Tips yang kedua, jika ziarah kubur, apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fikum. Berkaitan dengan ziarah kubur, syariat apa yang dilaksanakan? Kita kembali kepada hadits Nabi SAW. Apa hikmah yang diinginkan dari ziaratul kubur? Kata Nabi SAW di dalam satu hadits, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ya. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kepada kuburan. Ya, berziarah ke kuburan. Namun sekarang ini ya, ziarahilah kuburan, karena dengan berziarah kuburan ini akan mengingatkan kepada kematian. Ya. Amalan apa yang dikhususkan ketika berziarah ke kuburan? Jelas di antara amalan tidak ada yang dikhususkan. Tidak ada yang dikhususkan. Ya. Tidak ada amalan untuk membaca Al-Qur'an di kuburan, untuk ya berzikir di kuburan, tidak ada, jelas ya. Nah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Bahkan itu adalah sebab terjadinya apa? Berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, menjadikan tempat kuburan itu menjadi tempat ibadah, ya. Sementara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ibadah itu apa? Masjid. Wa annal masajida lillahi. Nah, fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau meminta berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan sampai dijadikan kuburan ini menjadi tempat keramat, tempat untuk melaksanakan ibadah. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahud wan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, ya. Masjid berarti tempat ibadah, tempat melaksanakan ibadah di sana. Nah, ini. Ya, jadi jauhi yang seperti ini ya. Jauhi yang seperti ini, kemudian menjadikan kuburan ini menjadi tempat ibadah yang dikhususkan dan yang lainnya. Nah, maka yang bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan di kuburan adalah tidak lain mendoakan ya yang sudah meninggal, mendoakan yang sudah meninggal. Dan intinya kita mendatangi kuburan tadi, makam ya kuburan, tidak lain mengingatkan kepada kita akan adanya apa? Kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Ya, anak kita, siapa itu, orang tua kita, saudara kita, ya, sudah kita menyaksikan mereka sudah meninggalkan kita, ya, sudah merasakan kematian. Nah, maka tentunya tadi itu pun akan terjadi kepada kita, ya, besok, lusa atau kapan. Nah, tentunya akan datang ajal tersebut, ya, akan datang ajal tersebut, karena setiap kita ini sudah ditetapkan ajalnya, Nah, ini barakallahu fikum. Jadi sekali lagi tidak ada amalan yang khusus, maka yang ada ya tadi hanya dia mendoakan saja, dan tadi mengingatkan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kita sudah melihat ya orang-orang yang sudah meninggalkan kita, sudah ya mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tentunya ada harapan untuk kembali beramal, ya. Dan kita masih diberikan waktu untuk beramal. Nah, ini mengingatkan kita untuk terus memperbanyak amalan kita, terus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbekal dengan perbekalan yang banyak, ya. Karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita.
Karena kita yang menentukan, ya kita yang menentukan apakah kita mau beramal, beribadah atau tidak. Tapi kalau seandainya dia memperbanyak ibadah dan taqarrub amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan berbekal dengan perbekalan yang banyak. Namun kalau seandainya dia lalai dan yang selainnya waliyadzubillah, maka tentunya ya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Mungkin ini. Barakallahu. Ketiga, kira-kira ada tandakah bahwa almarhum di alam sana baik-baik saja? Khair insyaallah. Ya berkaitan dengan hal ini ya. Nah, Allah alam, tidak ada untuk menentukan tanda-tanda apakah dia baik-baik saja. Baik-baik saja di sini apakah maksudnya terkena azab atau mendapatkan apa? Nikmat ya. Karena dalam kuburan itu hanya dua yang akan dirasakan oleh penghuni kuburan. Imma adzabul qabr, imma nikmatul qabr, kenikmatan dalam kuburan. Adapun tanda-tandanya bagaimana ya? Maksudnya jangan sampai seseorang meyakini keyakinan khurafat ya. Kalau seandainya kayak gini menandakan itu kebaikan. Allah alam itu perkara yang gaib ya. Perkara yang gaib. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, la ya'lamuha illahu. Jadi tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kita memastikan si fulan ini di dalam kuburannya mendapatkan kenikmatan, si fulan ini di dalam kuburannya mendapatkan azab. Ya. Karena tentunya amalan itu pun amalan itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita melihat orang itu bagus amalannya. Sebagaimana seorang sahabat yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad ya, syuja', pemberani, namun qadarallahu ma syaa fa'al. Ya. Di akhir hayat dia bunuh diri, enggak kuat gitu ya. Namun orang-orang mengatakan ini syuhada ini. Ini ahlu al-jannah ini. Nabi SAW menyangkal bukan dia min ahli nar. Kenapa? Karena dia tadi tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika terluka di medan jihad, apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Nah ini orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui amalannya. Kita tidak mengetahui amalannya, ya. Nabi SAW mengetahui amalan seseorang atau nasib seseorang di dalam kuburan itu pun dikarenakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar yang datang ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Jadi untuk menentukan penghuni kuburan ini diazab atau diberikan kenikmatan, maka itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini karena perkara gaib ya. Perkara gaib Allah a'lam. Barakallahu. Tips keempat, sekalian, apakah ujian ini ada hubungannya dengan perilaku orang tuanya? Dalam arti, misal orang tua suka berbuat dosa. Kalau kita dikembalikan kepada ayat, ya, memang jelas ada korelasi gitu ya, ada sambungan antara satu ujian dengan amalan kita. Terjadinya ujian, terjadinya cobaan dengan amalan kita. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma asabakum min musibah, dan apapun yang menimpa kalian dari musibah fa bima kasabat aydikum, maka itu dikarenakan ulah tangan-tangan kalian. Ulah tangan-tangan kalian. Ya boleh jadi. Nah, ujian yang ada ya, ujian yang ada, cobaan yang ada itu dikarenakan ulah tangan kita, perbuatan kita sendiri. Yang tentunya dengan hal ini kita kembali introspeksi, kembali memperbaiki amalan, kembali memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Ya, itu hikmahnya. Nah, kan dalam ayat pun Allah Subhanahu wa taala menegaskan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jelas itu ada pengaruhnya dari amalan kita. Ya. Kemudian adanya musibah, ya adanya musibah. Namun tentunya ketika seseorang mendapatkan musibah bukan berarti kemudian dia larut dalam kesedihan gitu ya.
larut dalam penyesalan, maksudnya tidak mengambil hikmah di balik itu semuanya. Ya, yakini bahwasanya memang yaitu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi kita untuk memperbaiki. Ya, dan boleh jadi dengan musibah tersebut adalah bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah mengingatkan agar kita kembali kepada Allah, agar kita mengakhiri dosa yang mungkin kita terus berada di dalamnya. Ya, terus berada di dalamnya, melakukan hal tersebut, ya, terjatuh di dalam amalan kemaksiatan tersebut, ya. Dengan musibah tersebut Allah ingatkan. Dengan musibah tersebut Allah ingatkan dan Allah gugurkan dosa-dosanya, ya. Karena yang namanya musibah sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwa ya tidak lain musibah itu sebagai mukaffiratudz dzunub, ya, penggugur dosa kita. Penggugur dosa kita. Boleh jadi dengan musibah tersebut ya Allah Subhanahu wa taala membersihkan segala bentuk dosa yang telah kita lakukan. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Pertanyaan kelima, Assalamualaikum, dari Lili Solihin, usia 51 tahun, domisili Kircon, Bandung. Ustadz tanya, teman kerja saya pinjam uang 1.500.000. Dia langsung minta dipotong jadi 1.450.000. Ngasih ke saya 50.000. Apakah harus diterima atau ditolak? Soalnya saya tidak ngasih lebihnya. Dalam arti riba. Ya. Nah, apa yang ditanyakan tadi, ketika seseorang meminjam kepada kita, tentunya kan saudara kita meminjam itu dikarenakan perkara butuh, ya, butuh, kemudian dia tidak memiliki mungkin uang, ya, sehingga harus meminjam kepada kita. Jadi kemudian ya tadi yang meminjam tadi, ya, yang meminjam kepada kita, meminta agar kita langsung memotong 50.000, ya, 50.000. Jadi, kalau seandainya niatannya sebenarnya sih kembali kepada niatan tadi. Kalau seandainya itu adalah bentuk jarra manfaatan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap manfaat yang diambil dikarenakan hutang piutang, maka itu apa? Riba, ya. Jadi secara asalnya itu bukan perkara riba, karena yang meminta untuk dipotongnya tidak lain peminjam itu sendiri, gitu ya, bukan orang yang meminjamkan. Namun kadang ini jadi hilah, ya, jadi kebiasaan atau jadi hilah. Hilah itu akal-akalan lah, gitu ya, akal-akalan agar tidak masuk riba. Misalkan kadang seseorang hanya membisikkan jangan dengan isyarat perkataannya saja, ya, atau secara zahir. Secara zahir. Nanti mungkin dia gambarkan, saya kasih pinjam kamu, cuma kadang saya juga butuh ini butuh itu, gitu ya. Nah kalau untuk uang segitu ya mungkin besar, tapi saya ada, gitu. Kemudian di situ ada rasa iba yang meminjam tadi, ya udah potong dulu segini, nanti saya tetap bayarnya segini, gitu. Ini kadang hilah jatuh di sini. Jadi gambaran tadi, ya Allah alam. Ana pribadi mengatakan ini, sebaiknya tidak diambil, gitu ya, tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan. Itu amannya, ya, itu amannya. Yang dikhawatirkan tadi masuk dalam kaidah riba tadi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kemudian di situ diambil keuntungannya, maka dia termasuk daripada riba. Ya, termasuk daripada riba. Jadi walaupun tadi mungkin yang meminta untuk mengambil 50.000 itu bukan yang meminjamkan, tapi orang yang minjam sendiri, ya, yang minjam sendiri. Namun ya untuk menjaga tadi dari hilah dan yang selainnya tadi, ya sebaiknya ditinggalkan. Kalau seandainya yang meminjamkan tadi, ya, yang meminjamkan tadi dia mengembalikan uang, kemudian
rasa bentuk terima kasih dia kepada kita, contohnya, kemudian dia ingin ngasih kado, ingin ngasih apalah gitu ya. Nah, sebagai bentuk terima kasih, ini kalau sudah selesai ya hutangnya, kemudian dia mengembalikan uang, sudah lunas, kemudian dia ngasih sebagai bentuk syukurnya ya, syukurnya kepada kita, maka nah itu lebih aman ya, lebih aman, maksudnya tidak mengambil manfaat, al-muhim dia tidak mengambil manfaat dari hutang tersebut ya, namun dia sendiri yang berterima kasih kepada kita dan memberikan hadiah ya, baik itu mungkin uang atau ya makanan biasanya atau hal-hal yang lain yang bermanfaat. Nah, ini wallah alam ya, wallah alam. Adapun gambaran tadi yang disebutkan ya, lebih baiknya ditinggalkan ya, lebih baiknya ditinggalkan. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan ke-6 dari Abu Abdillah, usia 28 tahun, domisili Panyilakan. Bismillah, Ustadz, doa itu kan ada dua ibadah dan dua masalah. Di Qawaidul Mufla, dua ibadah adalah melaksanakan ketaatan berdasarkan makna yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Kan Allah Maha At-Tawwab, penerima taubat. Berarti kalau kita bertobat bukan karena Allah, masuk ke dalam syirik dong, Ustaz. Masya Allah. Jelas ya, jelas. Taubat itu apa? Taubat ini masuk ibadah atau bukan? Jelas termasuk ibadah. Ya, perkara yang dicintai, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minal aqwal wal af'al, dari ucapan, dari perbuatan, ya baik yang nampak atau yang tersembunyi, maka itu apa? Ibadah. Itulah definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Nah, maka sekarang taubat itu diperintahkan dalam ayat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, dan ayat-ayat yang lain yang diperintahkan di sana untuk kita bertobat. Untuk kita bertobat dari dosa kita, dari kesalahan kita. Maka jelas ya, kalau seandainya seseorang bertobat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah terjatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Yang namanya taubat, ibadah itu taubat hanya kepada Allah. Wa anibu ilallah. Dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, dari segala dosa yang telah kalian lakukan. Nah, ini maka jelas ya, tawwab di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah at-taubah ya, maka kewajibannya hanya kepada Allah, dan kalau seandainya dia palingkan kepada selain Allah, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Allahu a'lam. Ya, barakallahu fiikum. Pertanyaan terakhir dari Abu Fulan, usia 41 tahun, domisili Bandung. Bismillah, afwan Ustaz. Mau bertanya tentang hukum melakukan ikhtiar pengobatan gigi, namun ternyata dokter yang bertugas dan menangani pasien di puskesmas tersebut adalah dokter gigi perempuan. Apa yang sebaiknya kita lakukan sementara kita tidak bisa memilih dokter sesuai yang diinginkan? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, mulai shawab. Ya. Jadi selama hal itu belum madarat, ya, belum madarat artinya tidak sampai membinasakan kita. Nah, maka dia harus mencari dokter ya, yang maksudnya yang sejenis, maksudnya ya laki-laki lagi gitu ya, jangan sampai dokter perempuan. Nah, selama itu bukan darurat. Berbeda kalau sudah darurat, sudah berdarah gitu, sudah gimana ya, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dokter ini. Nah, ini masuk darurat. Tapi kalau seandainya masih bisa dia mencari di tempat yang lain, di sana ada dokter laki-laki, di sana dokter laki-laki masih banyak gitu ya, masih dia mampu untuk mencarinya di tempat-tempat yang lain, maka Allah alam ya wajib baginya untuk mencari dokter yang ya laki-laki juga ya, laki-laki juga, jangan sampai terjadi ikhtilaf, karena tentunya nanti ya pastinya akan ada bentuk sentuhan gitu ya, yang mana Nabi SAW mengatakan la yat'ana ahadukum
bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamus samra'atan la tahillulah. Ya. Ditusuk dengan besi panas. Bimikhyatin min hadid, ya, bimikhyatin min hadid. Jadi ditusuk dengan jarum besi, ya. Bimikhyatin min hadid, jarum besi, itu lebih baik bagi seseorang untuk menyentuh perempuan yang bukan mahram baginya, ya, bukan mahram baginya. Nah, ini tidak bisa terhindarkan kalau seandainya dia mungkin ya ditangani oleh dokter perempuan. Oleh karenanya Allah alam di sini, selama belum darurat, ya, selama belum masih banyak bisa dia memilih untuk dokter laki-laki, ya, dan tidak terjadi tadi hal-hal yang mukhalafah syar'iyyah, maka tentunya dia harus berusaha mencari dokter laki-laki dulu. Nah, begitu juga kalau seandainya pasiennya perempuan, maka dicari perempuan dulu selama tidak mudarat, kecuali kalau sudah darurat, ya, mudarat. Nah, dan waktunya yang dibutuhkan ketika itu, dan yang ada hanya, nah, ketika dia laki-laki, dokternya hanya perempuan, nah ini nggak jadi masalah. Ya, ini masuk dalam kategori kaidah ad-darurah tubihul mahdurah. Ya, yang namanya darurat ini membolehkan sesuatu yang mahdur, yang dilarang. Sebagaimana makan bangkai ketika darurat, ya. Ini diperbolehkan. Itu sebagai gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah membagikan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat bagi antum di dunia dan khususnya di akhirat kelak. Tak lupa juga kepada para penanya, semoga apa yang dijawab bermanfaat bagi antum. Kami selaku panitia atau kru yang bertugas memohon maaf atas kekurangannya. Insyaallah kita bertemu lagi di acara tausiah selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.